Hello guys, selamat datang di channel Malik. Seperti judulnya, hari ini kita akan membahas sebuah kasus lanjutan dari video yang udah pernah gue bahas kemarin, yaitu tentang Natalia Grace. Ntar gue taruh linknya di description box if you wanna watch that. Atau kalian bisa langsung klik linknya di sini. Dimana di video tersebut, Natalia ini dikabarkan memalsukan umurnya menjadi seorang anak kecil berusia 6 tahun. Yang sebenarnya versi ortunya bilang kalau si Natalia ini bukanlah anak kecil melainkan seorang dewasa yang berumur 22 tahun. Ia terlihat seperti anak kecil karena memang Natalia ini memiliki kondisi tubuh yang tidak begitu normal dikarenakan ia ini punya penyakit yang namanya dwarfism. Dan kemudian baru-baru ini si Natalia ini muncul di sebuah talk show Dr. Phil dan memberi pernyataan klarifikasi bahwa cerita-cerita yang beredar selama ini tuh nggak bener, hoax. Yang katanya mendorong ibunya ke pagar listrik, memasukkan cairan pemutih ke kopi, sampai nyimpen pisau di bawah tempat tidur. Macem-macem deh pokoknya berita miring tentang si Natalia ini. Nah di sana Natalia ini memberikan penjelasan terhadap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepadanya selama ini. Ia juga ditemani sama keluarga angkatnya yang baru. Jadi si Natalia ini udah diadopsi nih sama keluarga lain. Dia diasuh sama keluarga ini tuh udah kurang lebih 7 tahun. Dan ibu angkatnya ini bilang nih selama 7 tahun ini si Natalia ini nggak ada sama sekali nunjukin hal yang aneh-aneh yang seperti diberitakan di media-media. Loh, jadi siapa nih yang bener? Karena nih sekarang kasusnya si orang tuanya yang baru ini baru aja ngelaporin orang tua angkat yang lama yaitu si Michael dan si Christine ke pengadilan dan dituntut hukuman penjara dan juga pidana lainnya karena dianggap telah menelantarkan seorang anak. Sorry banget kepanjangan intronya, so let's jump into it. Gue mulai dari mantan orang tua asuhnya dulu ya, yaitu si Michael dan si Christine. Mereka ini merupakan orang tua asuh yang bisa dibilang kompeten gitu kan. Jadi apapun yang mereka katakan itu tentu saja bakal dipercaya oleh masyarakat. Mereka ini ngeklaim bahwa si Natalia ini sebenarnya adalah seorang dewasa yang udah berumur 22 tahun. Oh by the way, mereka ini sekarang udah bercerai, tetapi mereka ini masih saling berhubungan baik gitu, masih sering berkomunikasi satu sama lain, jadi tidak saling musuhan gitu, meskipun mereka udah bercerai. Sekarang kita masuk ke sesi wawancaranya si Christine Barnett, yaitu ibu asuhnya yang dulu ini, yang diwawancarai oleh Daily Mail TV. Sementara Michael Barnett, mantan suaminya ini diwawancarai oleh This Morning. Mereka diwawancaranya itu terpisah karena itu tadi mereka ini udah bercerai kan. Tetapi jawaban mereka berdua tuh sama persis, seperti saling menguatkan argumen satu sama lain. Pokoknya kompak gitulah intinya. Dimana mereka bilang pada awalnya mereka ini ingin mengadopsi seorang anak dari Haiti karena pada Januari 2010 Haiti itu dilanda musibah gempa bumi. Yang pasti pada saat itu banyak anak-anak yang terlantar, yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan orang tuanya. By the way, sorry banget, klip-klip interview dari mereka itu nggak bakal gue insert di sini karena gue males ngeditnya, jadi bakal gue jelasin aja. Nah singkat cerita ada adopt agency nih yang nelpon mereka secara tiba-tiba yang nawarin bahwa ada anak nih yang bisa diadopsi sama kalian. Tapi prosedurnya tuh cepet-cepet banget. Nah masuk hari pertama ketika Natalia ini udah dibawa pulang ke rumahnya si Christine dan Michael. Ceritanya si Christine ini lagi mandiin si Natalia ini. Kemudian dari kamar mandi, Christine ini tiba-tiba teriak nih, Michael, Michael, katanya. Terus si Michael datang ke kamar mandi sambil shock. Ada apa babes, katanya gitu kan. Terus kata si Christine-nya, lihat nih, sambil nunjuk area kewanitaannya si Natalie. Terus si Michael ini juga kemudian shock banget karena ngeliat bahwa si Natalie ini yang katanya umur 6 tahun udah memiliki rambut-rambut di kemaluannya. Dari situ mereka kaget banget dan juga mempertanyakan sebenarnya umurnya itu berapa? Masa umur 6 tahun udah punya pubic hair gitu kan? Terus si Michael juga di sini tuh menceritakan bahwa pada waktu itu ada temennya yang asli Ukraina nih main ke rumahnya dia. Kemudian si temen ini tuh nanya pakai bahasa Ukraina gitu, ngajak ngobrol ke si Natalie. Tapi si Natalie ini tuh nggak ngerespon sama sekali nggak ngerti bahasa Ukraina dan nggak ngejawab apa-apa. Loh tadi katanya si Natalie ini asal Ukraina kan, lahir di Ukraina sampai umur 6 tahun, tapi ini tuh dia nggak tahu sama sekali, nggak ngerti sama sekali bahasa Ukraina. Jadi aneh dong, masa bahasa ibu sendiri tuh nggak tahu gitu kan.
Nah, habis kejadian itu, katanya si Natalia ini marah besar dan jadi ngambek gitulah, sehingga sering melakukan tindakan-tindakan yang hampir bahkan melukai dan mencelakai keluarga mereka. Dia ini pernah menyebarkan paku payung di tangga untuk mencelakai keluarganya. Terus dia juga nyimpen pisau di bawah tempat tidurnya. Dan ada hari dimana ketika Michael ini bangun di malam hari, si Natalia ini udah berdiri tiba-tiba di atasnya nih, dia kan lagi tidur, terus lagi berdiri di atasnya sambil memegang pisau. Dan si Michael ini juga bilang bahwa hari demi hari sikap si Natalia ini semakin meresahkan dan mengancam keselamatan dari keluarganya. Jadi kan pada saat itu keluarga Barnett ini punya anak laki-laki 3 kan. Nah, ketika mereka sedang main nih di luar, si Natalie ini dengan sengaja melemparkan mainan-mainan anak-anaknya ini ke jalan. Biar anak-anaknya ini ngambil ke jalan, terus ketabrak gitu. Jadi niatnya si Natalia ini mencelakai anak-anaknya juga. Dan memang secara terang-terangan si Natalia ini juga bilang ke Michael bahwa ia ini ingin mencelakai 3 orang anaknya tersebut. Singkat cerita, akhirnya pasangan ini membawa si Natalia ke seorang dokter untuk melakukan pengecekan yang menyebutkan bahwa usia si Natalia ini sudah 22 tahun. Lalu kemudian pasangan ini mengurus akte kelahiran Natalia ini dan mengubahnya dari 6 tahun menjadi 22 tahun. Dan menetapkan bahwa si Natalia ini bukan seorang anak kecil, melainkan seorang gadis dewasa yang memang bertubuh kerdil. Pokoknya lengkapnya udah gue ceritain di video yang ini, jadi kalau kalian belum nonton, boleh nonton dulu, atau abis ini juga boleh. Kemudian, si Natalia ini disewakan apartemen oleh keluarga Barnett untuk tinggal sendiri. Karena balik lagi, mereka ini udah nganggep si Natalia ini tuh udah dewasa dan udah selayaknya lah hidup sendiri. Dan lagi nih, katanya jarak apartemen yang disewakannya itu sama rumahnya keluarga Barnett ini deket banget, cuman 5 menit jalan kaki aja. Dan selama 1 tahun si Natalia ini tinggal di apartemen tersebut. Michael juga mengaku bahwa mereka ini seminggu 2 kali itu mengunjungi si Natalia ini untuk mensuplai makanan, untuk menanyakan kabar, untuk ngelihat keadaannya si Natalia ini. Jadi nggak dibiarin gitu aja sendirian, beneran sendirian ditinggalin gitu, enggak. Mereka juga menyewa perawat gitu yang rutin datang ke apartemennya si Natalia. Karena pada saat itu kondisinya si Natalia ini sedang menjalani rangkaian penyembuhan gitu, terapi psikologis dan terapi medis. Dan juga pengobatan mental ya, karena dia kan dianggap semacam psikopat gitu kan, dengan perilaku-perilaku anehnya itu. Pokoknya si Natalia ini selama 1 tahun itu tinggal baik-baik aja di apartemennya, hidup secara normal, dan tidak ada suatu apapun yang harus dikhawatirkan meskipun Natalia ini dianggap mengalami kondisi yang tidak normal kan. Sampai akhirnya di tahun 2012, Natalia ini secara sepihak memutuskan untuk memberhentikan perawatannya dan tiba-tiba saja menghindari keluarga Christine dan Michael. Sampai dia ini tuh kayak nggak mau nerima telepon gitu. Dan setahun setelahnya, yaitu di tahun 2013, kebetulan nih anak dari keluarga Barnett ini yang paling tua, yaitu Jake, dia ini keterima nih kuliah di Kanada. Karena pada saat itu si Jake ini tuh umurnya masih 14 atau 15 tahun, pokoknya masih kecil gitu. Tapi karena dia ini pinter, dia dapat akselerasi sehingga umur segitu tuh udah kuliah. Yang membuat sekeluarga ini tuh harus pindah untuk menemani si Jake ini kuliah kan. Jadi ya masa sih si anaknya ditinggalin sendiri kuliah di Kanada gitu. Mereka tuh nggak berani ninggalin si Jake sendirian. Berhubung si Natalie ini kan dilihat setahun belakangan ini baik-baik aja kan, gak ada apa-apa. Jadi kayaknya menurut mereka ini bisa nih Natalia ini ditinggal sendirian. Namun sebelum keluarga Barnett ini memutuskan untuk pergi ke Kanada, mereka ini tuh udah menyewakan apartemen baru kepada si Natalia yang lokasinya ini lebih strategis, mudah gitu untuk mendapat akses ke mana-mana. Jadi untuk mempermudah hidupnya si Natalia. Dan semua biayanya itu dibayarin selama 1 tahun ke depan oleh keluarga Barnett. Nah, jadi itu versi dari Christine dan Michael Barnett. Yang kemudian nih setelah 6 tahun berlalu, semenjak terakhir berarti di tahun 2013, mereka meninggalkan Natalia di sebuah apartemen tersebut. Tahun 2018 mereka dilaporkan telah menelantarkan anak karena yang ninggalin si Natalia ini sendirian di apartemen. Loh, tapi kan versi mereka si Natalia ini tuh bukan seorang anak-anak, melainkan seorang wanita dewasa berumur 22 tahun. Bisa dibuktikan dengan aktenya juga udah 22 tahun, udah dirubah kan. Jadinya ya wajar-wajar aja untuk ditinggalin sendiri. Kenapa kok tiba-tiba jadi dituntut melalaikan anak kecil gitu? Jadi heran dong mereka. Dan mereka juga heran, kenapa dituntutnya itu
Setelah 6 tahun berlalu, kenapa nggak saat itu juga dituntut kalau memang benar si Natalia itu merupakan anak kecil. By the way, setelah 1 tahun di Kanada, mereka ini kemudian memutuskan untuk bercerai ya. Sekarang kita masuk ke sesi wawancaranya si Natalia, di mana dia melakukan klarifikasi di sebuah talk show yaitu Dr. Phil. Nah, di sana tuh dia ditemani sama orang tua angkatnya yang baru, yang katanya sudah lebih dari 6 tahun mau ke 7 tahun nih merawat si Natalia ini setelah dia ditinggalkan sendirian di apartemen tersebut di tahun 2013. Natalia di situ mengaku pada awalnya dia tuh sangat bahagia banget diasuh oleh Michael dan Christine karena Michael dan Christine itu baik, penyayang, pokoknya mengayomi gitu ke si Natalia. Nah, dia juga merasa telah menemukan sosok keluarga yang ia impikan. Tetapi ia merasa semuanya berubah ketika ia dituduh dan juga ditarik melakukan pengecekan seberapa sih sebenarnya umur si Natalia ini. Ia juga di situ merespon seluruh statement-statement yang dilontarkan kepadanya, mulai dari berita di mana ia ini berbohong memalsukan umurnya menjadi 6 tahun. Di sana Natalia mengklarifikasi bahwa pada saat itu memang benar dia ini masih kecil gitu. Dan dia juga nggak bilang kalau dia ini 6 tahun. Jadi di sini yang harusnya disalahkan adalah pihak agensinya, karena agensinya lah yang bikin umur si Natalia ini seolah-olah 6 tahun. Lalu si Christine Bernard ini juga ketika diwawancara ini tuh bilang pernah melihat pakaian dalamnya si Natalia ini ada kayak noda darah gitu, seperti darah menstruasi. Tetapi hal tersebut dibantah oleh orang tua angkatnya si Natalia ini yang baru, yang bilang bahwa sampai detik ini Natalia ini belum menstruasi sama sekali. Lanjut lagi ke cerita Christine yang katanya pernah memergoki si Natalia ini memasukkan cairan pemutih ke dalam kopi kan. Nah, di Dr. Phil si Natalia ini tuh bilang bahwa pada saat itu dia itu lagi ngebersihin meja pakai semprotan pembersih gitu kan. Pada saat dia lagi ngelap dan bersihin, di atas mejanya itu ada kopi. Biar nggak kena sama semprotan cairannya itu, ceritanya si Natalia ini tuh pengen mindahin, jadi diangkat dulu tuh kopinya. Tapi saat itu si Christine ini datang dan langsung nuduh nih bahwa si Natalia ini katanya mau masukin cairan yang dia pegang ke kopinya. Padahal tuh enggak sama sekali, kata si Natalia tuh. Terus cerita lain lagi yang katanya si Natalia ini pada malam hari berdiri di atas kasur sambil memegang pisau. Natalia ini menjelaskan sambil menangis bahwa dia ini tidak pernah sekalipun berbuat hal seperti itu. Menurut orang tua asuh Natalia yang baru ini tuh, awal pertemuan mereka tuh karena ada salah satu temannya itu nelpon ke ibunya ini. Jeng, ini tuh kayaknya ada anak kecil yang tinggal sendirian di sebuah apartemen deh. Lu cek deh ke situ, katanya gitu. Terus si ibunya ini tuh dateng kan ke apartemennya si Natalia sambil nanya nih, kamu anak kecil umur berapa? Terus si Natalia ini jawab sambil ragu-ragu gitu, 22 katanya gitu, sambil ragu-ragu kan. Di sini si ibunya itu merasa aneh nih, kayak masa sih dia 22 tahun, kayaknya enggak 22 tahun deh, katanya gitu kan. Pas ditanya lagi, kamu nih tinggal sama siapa di sini? Natalia ini jawab, sendirian. Dari situ naluri keibuannya tuh pun muncul sehingga membuat dia ini merasa iba, kasihan sama anak ini. Hingga akhirnya si ibu ini tuh menawarkan untuk Natalia ini tinggal bersamanya. Hingga saat ini nih hampir mau 7 tahun mereka ini tinggal dalam satu rumah. Natalia ini tadi kan ditanyakan umurnya itu berapa dan Natalia ini jawab 22 tahun. Natalia mengaku menjawab umurnya 22 tahun itu karena dia dipaksa sama si Christine. Jadi kalau misalnya ada yang nanya umur kamu berapa, kamu tuh harus jawab 22 tahun katanya gitu. Terus aneh dong kalau misalnya si Natalia ini disuruh untuk mengatakan bahwa dia 22 tahun sedangkan dia ini aslinya masih kecil. Yang saat itu berarti ketika dia tinggal di apartemen umurnya tuh udah 8 tahun kan. Nah, masa sih anak umur 8 tahun ini hidup baik-baik saja selama 1 tahun sendirian? Orang tua angkatnya yang baru ini tuh kemudian langsung menyanggah dengan bilang bahwa si Natalia ini hidup baik selama 1 tahun ini karena saat itu Natalia ini tuh kan nggak dibiarin sendirian gitu aja. Dia masih disupport sama Christine dan Michael. Jadi mereka ini masih kayak tinggal bareng tapi beda atap gitu loh maksudnya. Jadi menurutnya ini nih, si Natalia ini benar-benar baru hidup sendirian ini ketika udah ditinggalin ke Kanada. Sisanya yang 1 tahun sebelumnya itu nggak bisa dihitung sebagai hidup sendirian karena masih disuplai makanan, masih diurusin pokoknya sama keluarga Bernard.
Dan kebetulan nih si ibu angkatnya yang baru ini bertemu si Natalia ini ketika 2 bulan keluarga Bernard ini udah pindah ke Kanada. Jadi kondisinya saat itu bener-bener Natalie ini hidup sendirian. Jadi nggak tahu nih kalau misalnya pada saat itu dia nggak menemukan si Natalie, apakah si Natalie ini bisa bertahan hidup atau tidak. Dan setelah 7 tahun bersama, si ibu ini juga bilang bahwa selama ini Natalie hidup baik-baik saja, tidak ada tanda-tanda psikopat yang selama ini diberitakan. Kebetulan juga orang tua asuh ini udah punya anak asuh juga sebenarnya, bahkan udah punya cucu. Karena hampir sama kayak keluarga Bernard, bahwa background mereka ini juga orang tua yang kompeten gitulah dalam mengasuh anak-anak. Dimana ibu ini melihat bahwa si Natalie ini sayang-sayang aja sama keluarganya yang lain, sama kakak-kakaknya, sama adik-adiknya. Gak pernah sama sekali melakukan hal-hal yang aneh yang selama ini diberitakan. Dan mereka pun mengecek lagi nih, sebenarnya berapa sih umur si Natalia ini? Apakah benar dia berumur 22 tahun? Tapi hasil pengecekan yang baru itu mengatakan bahwa si Natalia ini berumur berkisar antara 11 sampai 14 tahun, bukan 22 tahun. Pengecekan itu dilakukan ketika 2013 tuh, ketika waktu itu si Natalia harusnya umurnya 8 tahun kan. Jadi ketika 2010 dia umurnya 6 tahun nih, dicek 22 tahun kan. Nah, ketika 2 tahun kemudian, di umurnya dia yang 8 tahun, pas dicek lagi, katanya 14 tahun. Yang mana di sini tidak diketahui pasti sebenarnya tuh umur Natalia itu berapa sih. Karena si Natalia ini juga mengidap penyakit dwarfism yang langka dan juga mempunyai displasia, di mana pembentukan dan perkembangan sel-selnya itu tidak beraturan. Ditambah juga, ia ini mempunyai skoliosis, yaitu kelengkungan tulang belakang. Jadi dibilang hasilnya itu terus berubah-berubah mengenai umurnya dia. Saat ditanya bagaimana kehidupan si Natalia ketika masih di Ukraina sebelum pindah ke Amerika, si Natalia ini menjawab nggak gitu inget. Karena pada saat itu dia tuh masih sangat kecil. Jadi ya nggak bisa nginget apa-apa juga. Dan pada saat diwawancara tuh sama dokter P, si Natalia ini mengaku bahwa umurnya ini udah 16 tahun. Di situ dia ingin mengklarifikasi bahwa berita miring yang selama ini ditujukan kepadanya itu tidak benar alias hoax. Kasus hukum masih berjalan dan keluarga Bernard ini pun masih dituntut atas kasusnya ini karena telah dianggap menelantarkan anak sewaktu si Natalia ini berumur 8 tahun. Tetapi sebenarnya di sini tuh siapa yang berbohong? Masih tidak diketahui seperti apa. Kita yang nggak tahu apa-apa nggak bisa memberi kesimpulan siapa yang benar, siapa yang salah. Apakah keluarga Bernard atau Natalie. So, segitu aja buat hari ini. I hope you guys enjoy this video. I'll see you next time. Bye!